Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya virus corona. Diketahui awal mula virus ini berasal dari kota Wuhan di Cina. Di Wuhan terdapat pasar makanan Laut Huanan yang juga merupakan asal-usul dari virus corona. Pasar ini menjual koala hidup, ular, tikus, anak serigala, dan juga satwa liar lain untuk dimakan yang dijual secara bebas. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 WNI yang positif corona di Indonesia. Hal ini terjadi karena 2 WNI tersebut, yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun sempat berinteraksi dengan seorang WNA dari Jepang berusia 41 tahun yang terinfeksi virus corona. Hal ini merupakan salah satu cikal bakal tersebarnya virus corona di Indonesia. Sejak saat itu, kasus corona di Indonesia menjadi meningkat, sehingga pemerintah menerapkan beberapa upaya untuk meredam COVID di Indonesia. Salah satu di antaranya yang pertama PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB dilakukan hampir pada semua daerah. Dalam PSBB terdapat kegiatan yang dilarang, dibatasi, dan kegiatan yang diatur dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua ada pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Dalam penerapan PKM, tempat wisata dan hiburan ditutup. Sementara untuk kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kampus beralih menjadi pembelajaran jarak jauh. Dan untuk aktivitas keagamaan mengikuti saran dari tokoh agama. Kemudian untuk perusahaan ataupun industri diminta untuk mengatur jam operasional para pekerja. Yang ketiga ada surat izin keluar masuk atau SIKM. Upaya ini dilakukan khususnya di daerah Jakarta. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan keluar atau masuk Jakarta harus menunjukkan SIKM tersebut. Berikut merupakan peta sebaran kasus corona di Indonesia pada tanggal 9 September 2020 dengan pasien positif sebanyak 203.342 kasus, 49.806 pasien dalam perawatan, 145.200 pasien sembuh, dan 8.336 pasien meninggal. Kemudian untuk 5 besar provinsi dengan kasus terbanyak adalah yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Jawa Barat, dan yang kelima Sulawesi Selatan. Karena meningkatnya kasus corona selama masa new normal yang sekarang ini, Presiden Jokowi kembali menekankan impres atau instruksi Presiden terkait dengan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Presiden Jokowi juga mengatur beragam sanksi bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan. Di antaranya yaitu teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Dalam instruksi Presiden tersebut juga mengatur ketentuan sosialisasi informasi atau edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Berita berikut yang dapat kami sampaikan untuk lebih jelasnya setelah ini kami akan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dalam daerah. Nama saya Bapak Pujiono dari Desa Kedung Dalem, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo. Baik, dengan siapa saya bicara? Dr. Hari Subagio ya. Dr. Hari ya. Kita harus menjaga terutama yaitu kebersihan. Dan kalau kita keluar rumah kita harus pakai masker. Dan setelah pulangnya kita harus cuci tangan pakai sabun dan mandi. Nih, virus corona itu sebetulnya harus segera diisolasi untuk orang tersebut yang sudah terkena dan orang yang kontak dengan penderita atau yang terpapar atau terkonfirmasi virus corona harus segera dilakukan tracing ataupun dilakukan pemeriksaan, yaitu bisa rapid test, bisa melalui swab ya. Dari situ nanti kita akan bisa memutus rantai penularannya. Kalau si orang tersebut tidak mau, maka kita terpaksa menggunakan 3 pilar. Nanti dari pihak kepolisian, pihak Angkatan Darat, juga dari kecamatan atau muspika. Ya.
tanggung gunung khususnya ini, sementara ini PSBB tidak ada. Ya. Cuma kita mewajibkan pada masyarakat itu untuk begitu keluar rumah wajib memakai masker. Oh, wajib. Ya, wajib memakai masker mulai hidung ke bawah. Jadi itulah langkah kita di Puskesmas Tanggung Gunung ini bersama Musbika atau 3 pilar itu untuk memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Pustika itu di wilayah sini apa menyeluruh gitu Pak Pustika, istilahnya? hanya di wilayah kecamatan, yaitu Bapak Camat, Kapolsek sama Koramil. Penerapan PSBB di desa Kedung Dalem ini yaitu tidak boleh keluar rumah dan juga tempat-tempat ibadah ditutup dan juga pasar ditutup, cuma bukanya jam 10 sampai jam 10. Kalau tidak perlu kita harus diam di rumah saja. Ya, kita harus cepat-cepat ditolong dibawa ke rumah sakit, yaitu tempatnya di desa Tongas yang positif. Dan juga apabila ada warga yang dari luar kota yang zona merah, itu kalau mau masuk ke desa Kedung Dalem di karantina di SD 2 Kedung Dalem tempatnya selama 14 hari. Sementara ini laporan terakhir yaitu ada 1 yang positif swab. Ya, positif swab 1. Terus yang satunya masih rapid test. Ya. Langkah kita yaitu langsung mengisolasi pada penderita. Yang satu lagi kita bawa ke Rusunawa di Tulungagung karena usianya sudah remaja, maka kita bawa ke sana. Yang satunya lagi karena usianya masih 7 tahun, jadi kita isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah hari ini atau besok itu sudah lepas dari karantina. Sampai saat ini kita pantau terus, tiap pagi kita lakukan pemeriksaan, kita kita tanya, kita edukasi penderita yang di rumah isolasi mandiri di rumah ini betul-betul tidak keluar rumah atau keluar dari pekarangan, hanya di dalam rumah saja. Terus bapak ibunya juga selalu menggunakan masker. Sampai saat ini tidak ada keluhan. Mudah-mudahan nanti sore itu terakhir anak tersebut diisolasi mandiri di rumah. Bisa nanti hari Senin kita periksa lagi. Kalau memang hasilnya sudah memang reaktif, maka kita berikan surat keterangan bebas karantina. Ya, kita juga harus hati-hati. Kalau tidak perlu-perlu, tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah, ya kita harus pakai masker dan juga jaga jarak. Dan juga tempat ibadah sudah dibuka. Di masjid juga pakai jarak 1 meter. Kalau sudah pulang ya tetap cuci tangan pakai sabun dan juga mandi. Pertama itu harus disuruh pakai masker lah. Kalau tidak mau sering nggak pakai masker, dikenakan sanksi, yaitu disuruh sabunnya buat bersih-bersih. Ya, kita kemarin mulai hari Senin Selasa kita setiap hari kita melakukan operasi justisi pemakaian masker, pakai masker bersama dengan Bapak Polsek sama Koramil juga dari Kecamatan Satpol PP. Mereka yang tidak memakai atau melanggar protokol kesehatan kita beri sanksi, yaitu 1, push up di tempat. Jadi yang tidak di tempat atau push up di tempat itu sebanyak 20 kali. Itu untuk yang cowok. Untuk yang cewek itu kita lakukan yaitu sit up. Juga mengisi form pada berita acara. Kita ngisi itu karena dari pihak kepolisian akan melaporkan pada Polres. Kita catat nama sesuai dengan KTP dan KTP juga difoto. Bila mana kita mengadakan operasi lagi terjaring, maka
denda ataupun sanksi berat akan diberikan. Berikut merupakan 12 langkah cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gunakan sabun. Yang ketiga, gosok-gosok telapak tangan. Yang keempat, gosok-gosok bagian punggung tangan. Yang kelima, gosok pada sela-sela jari. Yang keenam, gosok ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang ketujuh, gosok jempol tangan kanan dan kiri secara bergantian. Yang kedelapan, gosok ujung jari dengan gerakan memutar secara bergantian. Yang kesembilan, gosok pergelangan tangan kanan dan kiri. Yang ke-10, bilas dengan air mengalir. Yang ke-11, matikan keran air dengan menggunakan siku. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan tisu. Cara menggunakan masker. Pertama, sebelum menggunakan masker, cuci tangan Anda setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air. Atau gosok tangan Anda secara menyeluruh dengan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Periksa cacat pada masker, seperti robek atau lop yang putus. Posisikan sisi yang berwarna ke arah luar. Jika ada, pastikan strip logam berada di bagian atas masker dan diposisikan pada pangkal hidung. Cetakan strip atau logam ditekuk mengikuti bentuk hidung Anda dengan menjepit dan menekan dengan jari-jari Anda. Tarik bagian bawah masker ke mulut dan dagu Anda. Pastikan masker pas. Jangan menyentuh masker sekali pada posisinya. Jika masker menjadi kotor atau lembab, gantilah dengan yang baru. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil menjauhkan masker dari wajah dan pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan antiseptik berbahan dasar alkohol atau dengan cara mencuci tangan yang dialiri oleh air. Protokol keluar dan masuk rumah selama pandemi COVID-19. Jika ingin keluar rumah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, menggunakan masker saat keluar rumah. Gunakan masker medis jika kamu sedang sakit dan gunakan masker kain jika kamu dalam keadaan sehat. Yang kedua, tetap jaga jarak fisik dengan orang lain sejauh 1-3 meter. Tutup mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu. Lalu, setelah beraktivitas di luar rumah, apa saja hal yang perlu diperhatikan? Sebelum masuk ke dalam rumah, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun selama minimal 20 detik. Kemudian segera mandi dan mengganti baju setelah sampai di rumah.